Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Syarliana Nur Anissa dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP UNS. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai sejarah penemuan elektron. Nah, elektron adalah salah satu subatomik dari suatu atom yang memiliki muatan negatif. Karena elektron merupakan bagian dari atom, maka sejarah penemuan elektron tidak terlepas dari sejarah teori atom. Elektron ditemukan oleh Thomson pada tahun 1897. Akan tetapi, sebelum muncul teori atom Thomson, sudah ada teori atom yang dikemukakan oleh Demoskritus pada 400 sebelum Masehi dan John Dalton pada tahun 1766 sampai 1844. Kemudian setelah itu baru muncul teori atom Thomson. Yang pertama adalah teori atom menurut Demoskritus. Demoskritus merupakan ilmuwan yang berasal dari Yunani. Beliau adalah orang pertama yang mengemukakan pendapat tentang atom. Teori atom Demoskritus. Istilah atom pertama kali diungkapkan oleh Demoskritus pada 400 sebelum Masehi. Demoskritus mempercayai bahwa alam semesta ini dibangun dari unit terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, sehingga disebut dengan atom. Atomos berasal dari bahasa Yunani, dari kata a yang berarti tidak dan tomos yang berarti dibagi. Kebenaran tentang ungkapan Demoskritus ini terbukti setelah 2000 tahun kemudian. Teori atom Demoskritus memiliki banyak tantangan karena tidak didasarkan pada sebuah penelitian. Maka oleh Aristoteles, Demoskritus dianggap sebagai dukun atau orang gila. Yang kedua adalah John Dalton. John Dalton merupakan ilmuwan yang membuktikan tentang pendapat Demoskritus 2000 tahun kemudian. Teori atom John Dalton. Menurut Dalton, atom adalah semua materi dari partikel kecil yang tak terpisahkan. Ini sesuai dengan pendapat Demoskritus sebelumnya. Namun, Dalton sudah dapat membayangkan bahwa atom berupa partikel padat berbentuk bola pejal yang keras, memiliki massa, tidak dapat ditembus, dan dapat bergerak. Sehingga model atom Dalton dikenal dengan the billiard ball model. Dasar teori yang dipakai oleh John Dalton yaitu hukum kekekalan massa dan hukum komposisi konstan, yang memiliki 4 kesimpulan. Yang pertama, semua materi terbuat dari atom yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, semua atom dari suatu unsur mempunyai massa dan sifat yang identik. Yang ketiga, senyawa adalah kombinasi dari 2 atau lebih jenis atom yang berbeda. Yang keempat, reaksi kimia adalah penataan ulang atom. Teori atom Dalton memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, dapat membangkitkan minat ilmuwan lain terhadap perkembangan model atom. Yang kedua, memiliki dasar teori sebagai landasan pendapatnya tentang atom seperti bola pejal. Kekurangannya yaitu yang pertama, Dalton salah mengenai atom dari unsur yang sama itu identik. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan tentang isotop. Atom dari unsur yang sama dapat memiliki jumlah neutron yang berbeda, sehingga bilangan massanya juga berbeda atau isotop. Yang ketiga, atom ternyata dapat dibagi menjadi subatom. Yang ketiga adalah Thomson. Thomson adalah ilmuwan yang menemukan elektron melalui percobaan tabung sinar katoda. Thomson melakukan percobaan dengan tabung sinar katoda. Berikut adalah gambar dari percobaan tabung sinar katoda oleh Thomson. Mekanisme percobaan sinar katoda yaitu
Percobaan sinar katoda dilakukan dengan mengalirkan listrik bertegangan tinggi dari katoda ke anoda yang menghasilkan sinar katoda. Sinar ini kemudian diterima oleh plat positif dan negatif. Ada magnet yang mengaturnya dan baterai sebagai sumber energi. Saat sinar katoda ditembakkan lurus, ada yang membelok ke arah plat positif. Maka disimpulkan oleh Thomson bahwa sinar katoda bermuatan negatif karena tertarik ke kutub positif. Lalu sinar katoda ini yang disebut dengan elektron. Gambar atom Thomson. Atom menurut Thomson digambarkan sebagai roti kismis, di mana bagian adonan merupakan muatan positif dan kismis bermuatan negatif dengan jumlah muatan positif dan negatif yang sama atau netral. Kesimpulan dari percobaan sinar katoda Thomson yaitu sinar katoda memiliki sifat yang identik. Atom memiliki sifat netral, yaitu artinya harus ada partikel positif dan negatif yang jumlahnya sama. Dan elektron memiliki massa yang sangat kecil, sehingga atom harus mengandung partikel lain yang menyusun sebagian besar massanya. Teori atom Thomson juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu, yang pertama, mampu membuktikan adanya partikel yang lebih kecil dari atom, yaitu subatom. Yang kedua, menemukan salah satu subatom, yaitu elektron. Yang ketiga, dapat menerangkan sifat listrik atom. Lalu, kelemahan dari teori atom Thomson yaitu yang pertama, tidak dapat menjelaskan muatan positif dapat menahan elektron di dalam atom. Yang kedua, massa atom menyebar rata di seluruh bagian atom. Padahal, menurut percobaan hamburan sinar alfa oleh Rutherford, ditemukan fakta bahwa massa atom terpusat di intinya. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan tentang peredaran elektron di dalam atom. Kesimpulan, berdasarkan percobaan sinar katoda oleh Thomson, menghasilkan penemuan baru berupa subatomik dari suatu atom yang disebut elektron. Penemuan Thomson ini dapat membangkitkan minat ilmuwan lain terhadap perkembangan model atom, sehingga dapat ditemukan subatom lain selain elektron, yaitu proton dan neutron. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.